Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sedikit apa itu inferensi dalam SketchUp atau yang lebih dikenal dengan Snap ya pada aplikasi AutoCAD ya. Karena saya familiar dengan AutoCAD, jadi saya menyebutnya Snap ya. Jadi di aplikasi SketchUp ini ada beberapa inferensi yang sebenarnya tidak dapat kita atur atau tidak dapat kita matikan ataupun kita hidupkan secara manual. Jadi inferensi ini secara otomatis itu seperti otaknya di dalam SketchUp lah. Jadi dia akan membantu kita mempercepat modeling kita ya. Yang pertama adalah biasanya inferensi yang paling umum adalah ketika kita membuat objek misal seperti ini. Ini on face ya. Jadi si perintah line ini akan dimulai dari face yang kita pilih di sini. Misalnya on face-nya di sini. Nah, seperti itu. Misalnya sejajar di green axis. Atau ini kita akhiri di sini ya. Jadi gitu ya. Jadi dia ada di face yang ini ya. Di face ini nih. Gitu. Dan dia akan membuat face baru gitu kan. Ini ada satu dan ada dua face gitu ya. Ini inferensi yang pertama. Lalu inferensi yang kedua adalah seperti ini, from point. Jadi from point ini dimaksudkan untuk menunjukkan titik tertentu yang sejajar dari inferensi yang sudah kita trace. Misalnya seperti ini ya. Saya trace ke sini, lalu ke bawah gitu misalnya ya. Atau di sinilah midpoint ini. Nah, ini from point seperti ini. Dari point mana ini? Titik. Nah, sejajar ya. Berarti dari sini harusnya bisa. Nah, ini dari midpoint ini ketemu di midpoint sini. Jadi kita trace. Misalnya kita cari perpotongan dari midpoint ini ke midpoint ini. Nah, maka titik pertemuannya ada di sini gitu ya. Itu adalah from point. Nah, yang selanjutnya adalah itu endpoint. Endpoint atau titik akhir itu biasanya muncul ketika kita sorot. Ya, nggak di perintah lain aja ya, rectangle, circle dan lainnya juga sama sih. Move juga sama. Itu kita sorot di titik-titik akhir di setiap edges-nya atau sudut antar edges ya. Ini kan edges 1 nih, edges 2 gitu ya. Edges 3, 4, 5 dan 6 gitu. Ini endpoint. Kalau titik tengahnya itu pasti namanya middle point atau midpoint. Itu inferensi yang selanjutnya. Jadi dia akan menunjukkan nih titik tengahnya. Oh, ini titik tengahnya ya. Ke sini misalnya. Nah, ini kita cari titik tengahnya. Oh, ternyata di sini. Nah, ini adalah on edge. Yang selanjutnya itu menunjukkan bahwa garis kita ini akan ditangkap pada paralel lurusnya dari dari green axis itu sampai dengan edges yang di depannya gitu, atau sisi yang di depannya. Ini artinya udah sampai ya ke edges gitu. Kalau misalnya kita buat seperti ini kan dibuat lagi dari midpoint ya, belum ada tulisan on edge, berarti artinya garis ini kita buatnya belum sampai gitu ya, sampai ujung. Yang selanjutnya misalnya kita ini mau geser si edges ini ke bawah gitu ya, dia akan misalnya saya lock gini ke anak panah arah atas, berarti lock di blue axis, lalu kita keluarkan misalnya. Nah, dia constraint on line, jadi dia sejajar di dalam line gitu ya. Kalau misalnya saya ganti anak panahnya ke kanan, jadi dia constraint on line yang red axis. Kalau arah kiri constraint on line blue axis gitu ya. Anggaplah atas gitu. Ini saya turunin sedikit lah ya. Nah, lalu ada constraint online from point. Jadi constraint online sejajar di garis ini, dia ke point yang ini, on point di titik mana gitu ya. Selanjutnya ini on face juga bisa kita lakukan push pull sih sebenarnya. Jadi ada referensi on face gitu ya, bisa kita push pull. Misalnya contoh lah, ini kita belah dua dulu. Oh, ini lebih. Nah,
kita harus cari on edge, lalu kita push pull misalnya segini, lalu ini kita juga mau buat objek lagi di sini misalnya. Lalu di sini kita ambil sejajarnya di sini ya. Nah, ini endpointnya ataupun midpoint ataupun endpoint. Jadi on face ini kita misalnya di sini ya. Di face yang ini gitu disejajarkan gitu kan. Nah, ini on face juga bisa. Jadi sejajar dengan face yang di sini. Jadi otomatis sejajar ya. Oke, itu inferensi yang harus kita ketahui dan harus kita pertajam. Cara pakainya seperti apa agar nanti mempercepat kita menggambar dalam aplikasi SketchUp ini. Lalu ada yang selanjutnya itu mungkin belum keluar ya. Kita misal buat garis sini, saya lock di atas, kemudian saya di sinilah perpotongan misalnya di sini. Nah, misalnya saya sejajarin di sini ya, dia akan keluar namanya constraint online intersection plane. Kalau ini, jadi dia akan sejajar di intersection plane, di mana kita pilih misalnya di sini ya. Atau kita buat lagi, kita lock di atas misalnya di sini atau di sini plane ya, atau di sini juga bisa. Jadi nggak jauh beda sama yang face tadi ya. Nah, terus kita juga bisa keluarkan ini namanya, ada lagi extend edge. Jadi dia memperpanjang edge. Kita bisa lock dengan arah panah bawah. Misalnya kita mulai dari midpoint ini, lalu kita buat kemiringannya nah seperti ini. Ini kemiringannya parallel to edge, jadi ada inferensi lagi, jadi sejajar ya, paralel lah gitu dengan edges yang di atasnya gitu. Ini kita bisa picu atau kita bisa pancing dengan seperti ini. Nah, gitu ya, kita tarik edgesnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya, inferensi, pembahasan kita tentang inferensi. Ya, sedikitnya teman-teman harus tahu lah, harus paham. Dan mungkin teman-teman ada yang bisa komentar inferensi apa aja yang ada di SketchUp yang belum saya bahas, boleh di kolom komentar agar kita menjadi lebih kaya akan pengetahuan, dan saya juga lebih tahu lagi inferensi yang mungkin ada beberapa yang saya lewatkan atau ada beberapa yang belum saya tahu gitu ya. Boleh di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin bila teman-teman suka bisa di like video ini, dan jangan lupa di subscribe channel ini agar supaya lebih berkembang ke depannya. Dan semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada video kali ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.